Oke, melanjutkan dari penjelasan Mas Lutfi, kan kalau emang orang awam itu diperbolehkan berijtihad, kayak gimana sih ijtihadnya itu? Boleh dijelaskan? Baik, nah gimana kalau seandainya orang awam boleh berijtihad? Tadi kan nggak boleh, sekarang gimana kalau boleh, tuan? Kalau misalkan boleh. Ternyata ada jawabannya. Orang awam boleh berijtihad hanya dalam satu masalah. Ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Raudhatun Nadhir wa Junnatul Munadhir, menjelaskan bahwa hanya ada satu masalah yang seorang awam boleh berijtihad, bahkan menjadi wajib berijtihad. Boleh berijtihad dalam memilih satu pendapat mujtahid dari sekian banyak pendapat para mujtahidin yang mungkin saja berbeda-beda. Ini adalah satu-satunya masalah di mana orang awam wajib berijtihad, yaitu jika ada perbedaan pendapat antara para mujtahid dalam masalah ini, seorang awam diberi kebebasan untuk berijtihad dalam memilih kepada siapa ia harus ikuti. Bahkan derajatnya bukan hanya boleh, akan tetapi menjadi wajib, gitu kan. Karena apa? Karena ia harus beribadah, dan ibadahnya tidak bisa disandarkan kecuali dengan dasar dalil yang ia telah pilih dari salah seorang mujtahid. Justru ketika ia menolak memilih, ia tidak bisa menjalankan ibadahnya. Jadi menurut Imam Ibnu Qudamah, orang awam itu wajib berijtihad hanya dalam satu hal, satu masalah, apa? Yaitu memilih pendapatnya para mujtahid, memilih salah satu pendapat dari para ulama. Misalkan ada mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, kan. Nah, situ kan ada banyak pendapat. Nah, orang awam itu mau milih mazhab yang mana dulu? Syafi'ikah, Hambalikah, Malikikah, gitu kan, atau Hanafikah, gitu kan. Kalau di Indonesia mungkin mayoritas mazhabnya Syafi'i, ya, ada sebagian kecil Hambalilah, gitu. Nah, karena kita sudah hidup di lingkungan masyarakat yang sudah bermadzhab, utamanya mazhab Syafi'i, maka ya pilih yang ada aja, gitu kan, pilih yang available aja, jangan milih yang nggak ada, karena situ nanti kita akan belajar pada guru yang sudah mengerti, karena nanti akan berimbas atau berimplikasi kepada tata cara ibadah kita. Misalkan sholat kita tuh seperti gimana, nggak mungkin kita langsung merujuk ke hadis, karena hadis itu tidak menjelaskan secara rinci, hanya secara global aja. Karena di hadis itu banyak sekali hadis, kita nggak tahu ini hadis sahih, hasan atau dhaif. Yang tahu tuh para ulama, gitu kan. Ini rukun sholat tuh ada berapa, syarat-syaratnya ada berapa, gitu kan, sunahnya ada berapa, itu kan hadis tidak menjelaskan. Yang menjelaskan itu adalah dari madhab, karena sudah tertata rapi, dikodifikasi, dibukukan secara teratur. Oleh karena itu bagi orang awam itu wajib untuk memilih salah satu pendapat dari pendapatnya para ulama mujtahid atau ulama mazhab. Kalau simpelnya seperti ini, jadi sederhananya cukup ikuti ustadz atau kiai yang ada di sekitar rumah Anda, di sekitar lingkungan Anda, gitu. Karena apa? Karena mereka nanti yang akan membimbing kita, ikut mana kita akan mengikuti ulama siapa. Bisa ulama Syafi'i, bisa ulama Hambali, bisa Maliki, Hanafi, dan sebagainya. Artinya tetap ikuti orang yang alim, yang ahli, gitu kan. Karena kita tidak punya kapasitas apapun, kita hanya punya kemampuan untuk memilih pendapat yang mana kita ikuti, dan kita konsisten seperti itu. Gitu ya, Lor. Balikos. Dan milihnya juga wajib, ya, wajib. Bukan opsional, tapi memang suatu keharusan. Oke. Terima kasih ya penjelasannya, Mas.